Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barusan ada lagi yang menghubungi saya. Jadi dia ceritanya begini. Dia beli mesin mobil melalui online. Mesin mobil ini katanya dikirim dari Singapura dan sekarang sudah ada di Surabaya katanya. Lalu ditawarlah harganya berapa? 10 juta, mobil Nissan katanya. Dikasih kirim fotonya, dan akhirnya teman ini tertarik. Lalu ditransferlah uang 10 juta. Yang 10 juta ini di luar administrasi katanya. Jadi totalnya 17 juta. Ditransfer uang 10 juta. Siang harinya katanya dia sudah di pelabuhan Tanjung Perak, mau berangkat ke Tanjung Priuk katanya. Kirimkan uang untuk bayar cukai. Lalu dikirimlah uang 1 juta lagi. Nah kemudian besoknya dia nelpon lagi. Ini sudah ngantri di pelabuhan. Untuk ekspedisinya mereka minta panjar. Biaya ekspedisi itu 4 juta sampai ke Tanjung Priuk katanya. Minta 4 juta. Mereka minta panjar dulu 2 juta, nanti sampai Tanjung Priuk baru kita bayar lagi. Dikirim lagi lah 2 juta. Nah, lalu 2 hari kemudian dia nelpon lagi. Katanya ditangkap polisi karena barangnya, surat-suratnya nggak lengkap. Terus kata teman ini, bagaimana jadinya? Ya maaf Pak, saya terpaksa membawa nama Bapak. Saya bilang Bapak beli dari saya, mau saya jual ke Bapak. Jadi polisi nanya alamat teman kita ini katanya, karena dianggap teman kita ini penadah barang ilegal katanya. Jadi bagaimana jalan keluarnya Pak? Ini harus, saya sudah dibawa kantor polisi nih, silakan ngomong sama polisinya katanya. Terus ada seseorang ngobrol yang mengaku polisi katanya, minta uang 15 juta katanya. Kalau enggak mau ditangkap katanya. Ngadulah ke saya kan. Jadi saya bilang, kamu sudah kena tipu ini. Yang model seperti ini sudah banyak sekali. Yang ngadu ke saya melalui WA itu mungkin sudah ribuan, saya bilang. Lalu teman kita ini nggak percaya. Benar Pak katanya. Saya mau ditangkap polisi nih Pak. Mereka ini udah siap-siap di sana katanya kan. Bagaimana nih Pak? Saya jelasin lagi. Kamu ini kena tipu. Tetap nggak percaya dia. Terus bagaimana jalan keluarnya Pak katanya. Saya bilang, yang pertama kau blokir aja kalau memang kau merasa terganggu. Tapi kalau merasa rugi, laporkan polisi, saya bilang. Ini kan penipuan ini. Udahlah Pak, saya ikhlas saja lah, yang penting saya nggak diganggu katanya. Ya sudah, blokir kata saya. Tapi nanti polisi nangkap saya gimana Pak katanya. Tetap dia ketakutan. Dan teman-teman, kasus seperti ini ratusan yang saya terima loh. Dan pada umumnya mereka takut karena dituduh jadi penadah. Padahal sudah jelas urut-urutannya tadi kan nipu dia. Kenal tidak, lewat online. Dan rata-rata mereka ketakutan. Saya juga heran kenapa mereka bisa ketakutan. Sudah saya jelaskan bahwa modusnya seperti itu, akan begini, sudah saya jelaskan. Jadi kamu ini tetap akan ditarik duit sebanyak mungkin dengan alasan apapun. Sampai kamu kehabisan duit, baru mereka menghilang, saya bilang. Tetap dia nggak percaya. Dan banyak orang, ratusan saya bilang. Ini modus satu lah. Kemudian ada lagi, ya, modus nawarin motor di online. Sama caranya, ujung-ujungnya dijadikan penadah. Kalau nggak bisa dijadikan penadah, dia akan minta duit dengan alasan ini itu, kalau nggak dikirim batal jual beli katanya, uang nggak kembali. Jadi ada 2 macam dia modusnya. Satu, ujungnya nanti dia bilang kita jadi penadah, mau ditangkap polisi nanti. Lalu kedua, karena kamu tidak membayar administrasinya ini, jual beli batal, uangmu tidak bisa kembali kata dia. Itu modusnya.
Lalu ada lagi yang kecil-kecilan ada rekan-rekan. Tadi kan puluhan juta tuh. Ada yang 200 ribu, 300 ribu. Itulah yang jual sepatu lah, jual baju, jual alat-alat elektronik yang bekas, handphone bekas ini ratusan ribu. Nah, dia tahu rekan-rekan kalau kita rugi 200 ribu misalnya nih ya, terus dia menghilang, kita kan malas juga melapornya kan. Biayanya untuk mondar-mandir ke kantor polisi udah lebih dari 200 ribu. Jadi orang yang nipu 200-300 ribu ini adalah pekerjaan yang nyaman sekali menurut mereka itu. Karena nggak ada yang melapor 200 ribu, 300 ribu. Jadi teman-teman, saya berharap ya kan, hati-hati kalau jual beli di online itu. Ya kan, kalau memang harus online shop, ya kan, lebih bagus yang resmi. Jadi kita kan bayarnya ke toko, ke perusahaannya, bukan ke pedagangnya ya, ke perusahaan yang, ke aplikasi itu kita bayar. Jadi kalau ada apa-apa kita komplain bisa ke aplikasinya. Tapi kalau ke pedagangnya kita nggak tahu dia di mana, ya kan. Lalu ada lagi nih, dia jualan di online shop resmi. Ketika kita tawar, dia langsung ngechat, ngajak ngobrol. Lalu mereka minta transfer duit langsung ke dia. Karena katanya kalau melalui aplikasi, nanti lebih mahal, lebih bagus sama saya aja katanya. Dan banyak yang kena juga, akhirnya mereka transfer. Itulah 200 ribu, 300 ribu. Terus hilang orangnya, terus mau diapain 200 ribu kan. Ya kan rekan-rekan. Kemudian penipuan yang mengaku anggota Polri, mengaku anggota tentara, mengaku pegawai bank. Korbannya ini perempuan biasanya rekan-rekan. Dan umumnya yang TKW yang di luar negeri itu. Ini pun banyak kena tipu juga, bahkan sampai ratusan juta juga katanya. Tapi rekan-rekan, saya kok merasa penegakan hukumnya kurang. Mungkin rekan-rekan bisa merasakan nggak? Ribuan yang nge-WA saya, jadi yang ngadu ke saya ribuan orang. Nggak bohong saya rekan-rekan. Ribuan yang kasus yang sama, penipuan online. Ini mungkin selama saya bikin YouTube ini setahun lebih ini ya kan. Hampir ribuan orang yang ngadu ke saya. Modusnya sama seperti saya ceritakan tadi. Ujung-ujungnya mereka akan menakut-nakuti kita sebagai penadah barang ilegal. Atau ujung-ujungnya dia membatalkan jual beli karena kita tidak memenuhi permintaannya terakhir dan tidak mau mengembalikan uang katanya. Saya berharap sekali nih ya kan. Ini harus ditangkap orang seperti ini. Kalau enggak, ini akan menjadi lahan mata pencarian penipu-penipu itu yang empuk dan tidak tersentuh. Saya sudah suruh laporkan, saya bilang, laporkan saja ke polisi. Biarpun 200 ribu laporkan. Ya kan? Dan kita berharap penegak hukum kita benar-benar menegakkan ini karena saya yakin ini omsetnya ini miliaran ini. Miliaran, mungkin per hari bisa miliaran omsetnya penipuan model seperti ini. Tapi belum kita tangkap. Kalau misalnya ditangkap, setiap ada yang melakukan penipuan online, dikejar, ditangkap, lama-lama mereka pasti takut. Ini karena nggak ditangkap, ya kan? Atau mungkin teman-teman yang korban ini nggak melapor. Saya kurang tahu ya. Sebaiknya laporkan teman-teman. Dan kita berharap petugas kita menangkapnya. Dan saya yakin bisa ditangkap. Ya, jelas kok handphonenya jelas ini kan. Melalui handphone pun bisa ditangkap ya kan. Teroris aja ketangkap. Ya enggak, tinggal giginya doang tahu kita rumahnya. Apalagi yang ini. Jadi saya berharap korban-korban ini melapor, minta supaya ditangkap orangnya, ya kan, supaya yang lain jerah. Kalau dibiarkan, ini ladang empuk saya bilang. Banyak sekali orang lapor tiap hari teman-teman. Ada yang ngadu ke saya kena penipuan online ini. Tiap hari.
minimal 10-15 orang ada tiap hari yang ngadu, bahkan lebih. Modusnya sama, ya kan, sama semua modusnya. Saya berharap, sangat berharap korban ini lapor supaya pelaku-pelaku ini bisa ditangkap. Ketika ada pelaku seperti ini tangkap, ketika ada pelaku seperti ini tangkap, sampai akhirnya lama-lama kan yang lain jadi nggak berani dia, kan, rekan-rekan, ya kan. Enak sekali nih kerjaan orang ini, nipu online ini. Dan kita juga janganlah percayalah jualan online yang nggak jelas orangnya itu, alamatnya nggak jelas, barang yang ditawarkan barang dari mana kita pun nggak tahu, foto aja, foto banyak beredar di internet itu, rekan-rekan, ya kan. Jadi emosi saya jadinya, kasihan saya, kasihan juga, tapi kenapa nggak lapor? Coba laporkan dan minta supaya ditangkap dia. Bisa ditangkap, rekan-rekan, ya kan? Bisa ditangkap. Alat kita udah canggih kok, bisa ditangkap. Banyak contoh itu, kasus-kasus di medsos, 1 kali 24 jam ditangkap, bisa ditangkap. Ya, mudah-mudahan setelah nonton video saya ini, jangan lagi kena tipu online kita. Saya minta tolong kepada rekan-rekan supaya video ini di-share, supaya yang lain-lain juga mengingatkan kepada teman-teman kita yang lain. Ya, sudah keterlaluan ini orang ini nih, penipu-penipu online ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin cara penyampaiannya agak emosi ya. Tapi karena saya berharap ini orang-orang ini bisa kita berantas. Tetap bersama Bang Bini, belajar hukum di channel Elang Maut dengan bahasa kampung. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama grup Elang Maut, tempat diskusi dan konsultasi hukum gratis, ada caranya di tulisan di bawah ini, silakan dibaca. Sampai berjumpa kembali, tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjuah-juah kita kerina.